Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian pada pelajaran tematik kelas 3. Semoga anak-anak kelas 3 selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani PJJ dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Bu Rian ya anak-anak. Nah, materi kita hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita mulai ya anak-anak. Pembelajaran pertama, benda-benda di sekitar kita. Apa itu benda? Nah, benda itu terbagi menjadi dua, ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup contohnya adalah makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, benda mati itu benda yang tak hidup, contohnya ada batu, gelas, buku, dan lain-lain ya. Nah, benda sendiri itu apa ya? Nah, kita lihat selanjutnya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, jadi yang disebut benda itu yang bisa ditimbang. Nah, bagaimana dengan cahaya lampu, api? Apakah mereka termasuk benda? Nah, mereka itu tidak bisa ditimbang. Berarti cahaya lampu dan api itu adalah bukan benda. Nah, ingat anak-anak, benda itu yang bisa kita timbang. Kayak cahaya, api tidak bisa kita timbang. Jadi, cahaya, lampu, dan api itu bukan merupakan benda. Yang benda itu yang bisa ditimbang. Seperti tadi, ada benda mati dan benda hidup. Makhluk hidup dan benda mati. Seperti yang contoh sebelumnya, ada batu, ada buku, pensil, bangku, itu semua benda mati ya. Selanjutnya, benda dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti ukuran, bentuk, dan warna. Nah, benda itu bisa dikelompokkan masing-masing dari ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau untuk bentuk, ada yang bulat, kotak, segitiga. Kalau warna banyak, ada yang biru, merah, kuning, hijau. Nah, ini benda-benda yang dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya dari ukuran, bentuk, dan warna. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat benda-benda berikut ini? Nah, nih lihat nih benda-bendanya nih. Ada penggaris, ada alat ukur pita, alat ukur saku nih yang biasa digunakan oleh tukang bangunan. Nah, benda-benda tersebut ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Nah, benda-benda tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, lihat nih. Dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu untuk mengukur. Nah, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Seperti gambar berikut ini nih. Ini ada gambar penggaris. Nah, penggaris itu satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Nah, bagaimana nih cara menggunakan penggaris ini untuk mengukur? Nah, kita coba pecahkan nih soal permasalahannya. Tentukan hasil pengukuran pada benda di bawah ini. Nah, di sini ada penggaris nih, ada pensil. Diukur tuh, caranya gimana nih? Dilihat dari 0 ke 6. Berarti bisa kita lihat ya, dari 0
ke 6 nih, 0 ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satuan penggaris itu kan sentimeter ya, berarti dia 6 cm. Selanjutnya ada krayon. Nah, krayon ini diukur lagi nih, panjangnya berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlahnya adalah 10 cm. Nah, itu cara menggunakan penggaris untuk mengukur. Ya, tadi benda-benda tersebut ini merupakan alat ukur, fungsinya untuk mengukur. Selanjutnya, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Nah, setiap benda itu dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda, seperti pada gambar berikut nih yang ada di halaman 8 buku paket kamu nih. Ini benda-benda yang termaksud pada alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Di sini ada contohnya marakas, gendang, kecrekan. Nah, kalian bisa berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan tepukan tangan seperti pada buku paket kalian di halaman 9 bisa kalian lihat nih ya, ada ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah yang digambarkan pada di halaman 9. Bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Selanjutnya, pembelajaran kedua. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, yang pertama itu benda terbuat dari kayu. Nah, contoh-contoh dari benda yang terbuat dari kayu itu adalah lemari, bangku, pensil, meja, rak. Nah, benda-benda tersebut merupakan benda yang terbuat dari kayu. Selain membuat benda-benda tersebut, kayu juga bisa digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalkan contohnya itu ada gantungan kunci, figura. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Nih, contoh-contoh pohonnya ada pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Nah, untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, prosesnya bisa kalian lihat pada buku tematik kalian di halaman 13. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beberapa beraneka macam jenis pohon. Nah, fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan. Hutan itu menyimpan air hujan dalam jumlah yang banyak. Nah, jika hutan digunduli ini penyimpanan air hujan ini akan terganggu dan akhirnya terjadi banjir. Nah, kebutuhan dari kayu yang terus meningkat itu mengakibatkan hutan itu semakin berkurang jumlahnya. Apalagi terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon itu tanpa izin. Kegiatan tersebut adalah penebangan liar. Nah, ini yang membuat jumlah pohon di hutan itu semakin berkurang. Selanjutnya, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, musyawarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu syawaro yang artinya berunding atau rembukan atau mengajukan sesuatu. Nah,
Pengertian musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, tujuan dari musyawarah ialah mencapai kesepakatan bersama, menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari musyawarah? Nah, musyawarah itu mempunyai manfaat. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat, usul, atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Dan ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Ya, tidak ada yang dirugikan karena sudah dimusyawarahkan. Selanjutnya, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Nah, sekarang kita akan mempelajari kegiatan menangkap dan melempar bola, tapi tidak menggunakan bola kayu ya, menggunakan bola plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, di sini ada gerakan dasar seperti yang bisa kalian lihat di halaman 20. Ada gerakan dasar melempar, gerakan dasar menangkap bola, selanjutnya adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola yang bisa kalian lihat di halaman 21 ya anak-anak. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Nah, kertas di sekitar kita. Nah, benda yang terbuat dari kertas ini merupakan contoh-contoh benda yang terbuat dari kertas. Ada buku, layangan, pesawat-pesawatan dari kertas, perahu-perahu dari kertas. Ini semua contoh-contoh benda yang terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah nih yang disebut bubur kertas atau pulp. Ada fakta nih, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa bukan? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, apa nih yang kalian bisa lakukan untuk menghemat kertas nih? Di sini, pada buku kalian di halaman 24, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Nah, pendapatnya adalah, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku tidak membeli buku baru lagi. Aku menggunakan buku yang lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti aja sampulnya. Jadi, si Udin ini nggak meminta buku baru lagi. Dia mengganti sampulnya agar bisa terlihat baru. Selanjutnya, kalau si Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisi, dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Nah, ini merupakan langkah-langkah atau kegiatan yang dapat menghemat kertas. Tadi kan karena ada faktanya tuh, dengan kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Karena kenapa sih kalau kita menghemat pohon? Karena tadi kertas itu berasal dari pohon, dari kayu yang diambil dari pohon. Nah, memang kita itu tidak bisa menghemat 1 ton kertas, tapi bila setiap orang melakukan kegiatan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Nah, seperti kalian juga nih, tidak perlulah kalau misalkan kalian punya buku yang masih banyak isinya, nggak perlulah kita pakai buku baru, kita pakai aja buku yang lama. Itu merupakan kegiatan yang bisa untuk menghemat kertas juga ya, menghemat pohon. Nah, sampai sini bisa dipahami ya materi yang sudah Ibu Guru berikan. Next, kita akan belajar materi
Subtema 1, pembelajaran 4, 5, 6, masih di tema 3. Materi hari ini Ibu Guru akhiri ya. Semoga bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.